Aksa dan juga Amira berhasil selamat dan bongkar kebusukan dari Reno, Hilda, hingga si Zora. Halo semua, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita dari Ketika Cinta Memanggilmu. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya teman-teman, Reno dan ibunya Zora dan juga istrinya yang nyebelin yaitu Hilda terus saja mencoba berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan dan lebih tepatnya menyingkirkan si Amira ini. Namun sayang seribu sayang, usaha mereka pun juga semua gagal total. Amira yang begitu pintar ini benar-benar tahu mesti ngelakuin apa bersama dengan Aksa. Aksa yang pintar juga melindungi Amira. Amira yang selalu punya ide cerdas dalam berbagai hal. Ini benar-benar sangat membantu sekali. Kayak saling bahu-membahu gitu loh teman-teman. Karena tentu saja nggak bisa dipungkiri, kan kejadian kepada Amira ini bukan cuma di episode malam ini saja yang akan terjadi. Tapi besok lusa sampai kapanpun, sampai Zora benar-benar puas atau sampai bisa menyingkirkan Amira. Karena ini akan terus berulang, akhirnya bikin Aksa pun juga sadar kalau ada sesuatu yang aneh dengan apa yang terjadi kepada Aksa dan juga Amira. Tentu aja ya teman-teman, akhirnya Aksa pun juga berpikir kalau sepertinya orang di rumahnya ini seperti Reno, Hilda, dan juga Zora lah adalah dalang dari semuanya. Memang ini kayak nggak ada tujuan yang pasti apa, tapi yang jelas ini benar-benar membingungkan juga sebetulnya bagi Aksa dan juga Amira. Tapi teman-teman, setelah semuanya berhasil, justru akan banyak hal yang menarik, manis dan juga indah bagi Aksa dan juga Amira. Yap, nggak bisa dipungkiri teman-teman kalau pada akhirnya Aksa dan juga Amira ini bisa menemukan perjalanan cinta mereka itu sendiri. Aksa sadar kalau apa yang ada pada Amira ini benar-benar yang selama ini Aksa harapkan dan gak bisa Aksa dapetin di dirinya Bella. Ya memang secara akhlak jauh banget ya antara Amira dan juga Bella ini. Sehingga tentu saja hal ini bikin Aksa pun juga jadi makin nyaman untuk dekat-dekat bersama dengan si Amira. Terlebih lagi Amira pun juga udah mulai nyaman dan lain sebagainya. Memang kita masih penasaran banget apa yang akan dikatakan oleh Amira kepada Galang. Tapi rasanya melihat pernikahan sudah terjadi antara Aksa dan juga Amira, dan Amira yang kini telah mengandung anaknya Aksa, sepertinya akan sangat sulit bagi Amira dan Galang untuk bersatu. Justru yang sekarang paling ditakutin adalah teman-teman dari Galang. Galang ini akan berubah karakternya menjadi antagonis. Kenapa? Ya itu tadi, karena merasa dikhianati, karena merasa Amira gak menunggu Galang. Pada akhirnya membuat Galang ini menjadi gelap mata. Tapi tentu saja Amira pun juga gak bisa disalahkan begitu saja. Karena Amira ini yang dijebak. Kita semua tahu si Kusno ini benar-benar nyebelin. Sebagai ayah lagi, ayah angkat pula, kayak gak bisa ngargain Amira sebagai anaknya. Sehingga ya Amira kan mana bisa ngelawan sama orang tua ya teman-teman. Alhasil nurut-nurut aja. Tapi meskipun banyak masalah yang datang silih berganti kepada Amira, tapi dengan kepintarannya dan juga mungkin jalan Tuhan, ini bikin Amira justru mampu melampauinya. Sekarang begini deh, kayak Zora, kayak Hilda, lalu juga Reno, atau bahkan siapapun yang akan mengganggu Amira, termasuk si Bella, percuma karena Amira ini akan selalu dibela oleh Aksa dan juga Bastian. Jadi ya kayak percuma aja teman-teman. Mau nyingkirin Amira, tapi orang di balik Amira, di belakang Amira tuh adalah Aksa dan juga Pak Bastian gitu. Sehingga ya percuma saja. Bahkan itu tadi, karena Aksa sama Amira ini tuh akan terus dipasangkan. Mulai dari pekerjaan yang begitu banyak, bukan cuma di Bogor, di tempat lain, di kantor, di ini dan itulah. Ya akhirnya kan bikin kebersamaan Aksa bersama dengan Amira ini kan akan semakin lama. Kalau biasanya kan Aksa sama Bella nih lama banget gitu ya adegannya tuh. Maksudnya sebagai sepasang suami istri tuh waktu quality time mereka tuh begitu banyak. Baru waktu yang sedikit itu untuk Amira. Nah sekarang tuh kebalik. Quality time-nya akan banyak untuk Amira, sedangkan Bella sedikit saja.
Tambah lagi kecurigaan-kecurigaan yang datang dan muncul teman-teman dari sang suami yaitu Aksa kepada Bella pun juga ini udah semakin cukup terbuka lebar juga. Aksa mulai sadar kalau ada sesuatu yang aneh. Kalau sebelumnya nemuin rambut cowok di bahu dari istrinya, nanti akan ada hal yang menarik lagi. Dan ini benar-benar bikin Aksa pun udah mulai yakin untuk meninggalkan Bella secara perlahan. Namun tentu bukan langsung cerai, tapi kayak karena ada Amira nih yang selalu ada juga buat Aksa, jadi tuh lebih ke berpaling dulu. Nanti baru setelah terbongkar semua kebusukan Bella, baru akan mengambil tindakan seperti mengusir Bella, bahkan menceraikannya juga. Dan memang kalau dipikir-pikir, Bella ini pun juga benar-benar kurang ajar banget ya. Ya walaupun pengen bantu Zaki buat balasin dendamnya juga, tapi kan tetap saja terlalu jahat tapi sekaligus juga terlalu bodoh gitu. Ini Mimin akan selalu bahas karena itu lucu banget sekaligus plot twist banget. Bayangin, ketika Bella merasa kalau rencananya untuk seolah-olah pura-pura hamil, nanti bakal punya anak. Ini kan Bella selalu merasa kalau rencananya itu bakal berhasil dan gak ada yang miss gitu. Tapi tahu gak nih teman-teman, tanpa Bella sadari, justru ketika menyuruh suaminya menikah dengan Amira, inilah yang nanti akan mempersatukan Amira bersama dengan Aksa untuk selama-lamanya. Bahkan nanti yang akhirnya pernikahan ini hanya kontrak saja, nanti akan menjadi semi permanen dan bahkan permanen. Bayangin teman-teman, Bella kalah dengan idenya sendiri. Sebetulnya Bella udah bilang di episode kemarin tuh takut, tapi ternyata ketakutan ini akan menjadi kenyataan. Ya ini sih sebetulnya kan buah dari apa yang Bella lakukan juga ya. Yang namanya karma tuh pasti ada aja. Yang namanya efek seperti orang jahat itu akan berakhir buruk tuh pasti akan selalu ada. Apalagi kan Bastian aja bilang kalau Aksa tuh selalu bucin gitu loh kepada sang istri pertama yaitu Bella. Namun Bastian pun juga kan akhirnya curiga juga ngeliat tingkah lakunya Bella. Karena kan yang paling benar di rumah tuh anak-anaknya cuma Aksa aja dan Amira sekarang. Sedangkan sisanya ya beban hidupnya aja buat si Bastian gitu. Ini kan juga jadi perhatian bagi Bastian sebagai seorang ayah melihat loh kok ada yang aneh dengan Bella dan lain sebagainya juga. Tapi ya itu biar nanti jadi urusannya nanti. Yang terpenting sekarang gimana caranya Amira pun juga bisa hidup nyaman. Amira pun juga bisa dengan aman untuk menjaga kandungannya ya teman-teman. Karena nanti pun juga ini udah bukan anaknya Bella lagi, tapi juga anaknya Amira. Karena ya suka gak suka, nanti pun kan perasaan Aksa ini perlahan akan berubah. Akan semakin turun kepada Bella dan akan semakin naik kepada tentu saja Amira. Jadi buat Bella ya siap-siap aja bakal ditendang dari rumah. Ketika awalnya berusaha untuk bisa mendapatkan harta dari Bastian, kini ya tinggal hanya mimpi dan angan-angan aja. Semuanya pasti akan jatuh kepada Amira. Apalagi nanti Bastian bakal tahu loh teman-teman, kalau Amira ini mengandung anaknya Aksa. Apalagi Bastian akan selalu mencari tahu lewat anak buahnya dan dirinya juga sendiri. Ya pokoknya makin seru. Karena yang seneng tuh adalah Amira tuh meskipun selalu ditindas teman-teman, diperlakukan buruk, tapi ada aja orang yang selalu ngebela Amira, terutama Aksa dan juga Bastian. Jadi ya percuma aja. Zora bakal malu lagi dan kena marah, Reno apalagi, dan Hilda yang selalu gak berguna gitu. Cuma berisik-berisik aja. Tapi seru juga karena Hilda ini masih akan terus menyindir-nyindir Bella yang pura-pura kayak bukan orang hamil dan sebagainya. Dan ini bakal bikin si Bella pun juga jadi kepanasan sendiri. Intinya banyak hal yang terjadi. Namun yang pasti semua kebusukan-kebusukan dari yang sudah Mimin sebutkan tadi akan segera terbongkar satu persatu. Dan ini akan sangat menarik juga. Tapi tentu yang paling penasaran kisah cinta antara Aksa dan juga Amira yang terus terjalin menjadi satu kesatuan. Bagaimana menemukan kenyamanan satu sama lain, udah mulai akrab satu sama lain, gak canggung lagi bercanda. Karena mungkin ada ikatan batin juga ya, mereka udah menikah, ada anak dalam perutnya Amira. Sehingga kontak batin antara Aksa, Amira dan juga anak dalam perut Amira ini seperti menjadi satu. Seperti mempersatukan gitu loh. Dari
out of nowhere gitu ya, yang dari Amira dari entah dari mana, Aksa entah dari mana, mereka dipersatukan. Ini pelan-pelan tuh kayak jadi satu banget, dan ini bener-bener sangat luar biasa. Tapi sebelum Mimin akhiri videonya, Mimin mau nanya nih, teman-teman lebih setuju Namira bersama dengan Aksa atau Namira bersama dengan Galang? Coba menurut teman-teman gimana nih? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.